Pemirsa Trans Live TV, saat ini kita berada di Pemangku Sukamakmur, Pekon Bandar Baru, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Kita berkunjung ke rumahnya Pak Pemangku dan kita segera sampai di rumah Pak Pemangku sekitar sebentar lagi. Sudah terlihat di depan ada rumahnya. Sebagai pemangku ini, kira-kira apa harapannya dengan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat saat ini? Oke, terima kasih. Harapan kami selaku warga pedalaman di Dusun Sukamakmur terutama, akses jalan. Yang utama ya? Akses jalan yang utama. Satu hal yang perlu diketahui, mungkin nanti ada videonya mungkin kan, disitulah letak harapan kami supaya diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa saya bilang begitu? Di situ akses utama dari mengeluarkan hasil bumi, mulai dari anak sekolah, dari sektor kesehatan segala macam. Makanya saya gencar mengharap kepada pemerintah. Di situ juga bukan tidak berusaha. Kami selalu mengusulkan terus. Baik melalui dewan maupun apa, itulah jalan utama dari Hamkatir sampai ke Waireko. Dari Hamkatir ke Waireko. Ya? Lalu itu kalau anggaran dana desa nggak bisa masuk sana, Pak? Itulah yang menjadi kendala utama, karena anggaran dana desa tidak bisa dimasukkan ke sana karena katanya hutan lindung. Hutan kawasan lindung ya. Iya. Bahkan kami pun minta izin untuk masukkan ekskavator karena jalan itu kan kalau untuk tenaga manusia mungkin agak susah karena dikerjakan sehari ini belum selesai, hujan udah selesai, nggak ada bekas. Kalau ekskavator kan misalnya itu pun belum dapat izin. Iya, karena wilayah kawasan ya. Sedangkan kami udah memasuki musim ini, kami sudah repot. Kemarin aja saya ngeluarin kopi, kena kayu, setengah karung yang hilang. Kena batu, jebol. Kena air itu hanyut. Iya, jadi apa di situ nggak ada jembatannya, Pak? Jembatannya hanyut, yang satu yang jembatan kecil itu hanyut. Iya. Kalau saat ini motor bisa lewat situ ya? Bisa lewat, cuma kan lewat air, Pak. Lewat air ya. Tapi kalau motor ada bisa hujan, lewat ya? nah, kalau ada hujan nggak bisa karena airnya bisa. Oh iya ya. Nah, jadi kendalanya ya jalanan transportasi yang ada di kawasan itu ya. Kalau mau di Hamkatir ya. Kalau masuk ke Bandar Baru, kita tanjakan terlalu tinggi. Itu ya. Kalau motor muatan kan, dia nggak mungkin. Kalau Bandar Baru itu bukan kawasan ya? Bukan. Iya. Cuma risiko ya, mendesak ya. Mendesak. Untuk permohonan yang emergensi sekali. Pemirsa, itulah tadi ya penjelasan dari Pak Pemangku Yanto ya, Pemangku Sukamakmur. Iya. Udah ada di dalam rotan? Udah ada. Sudah sembuh? Udah pernah Udah pernah panen? Berapa tahun prosesnya panen rotan itu? 7 bulan sekali panen ya? Iya. Iya. Pembelinya dari mana, Pak? Pembelinya kebetulan di lokasinya aja ada 2. Terus itu kebanyakan itu dibawa ke Banding Agung. Ke Banding Agung. Iya. Besar di Banding Agung. Itu ya. Kalau rotan itu penjualannya itu meteran apa kiloan apa gimana ya, Pak? Itu buahnya yang diambil. Buah rotan. Buah rotan. Iya. Oh, bukan rotannya ya? Bukan rotannya. Buah rotan ya. Bisa ada, Pak, buahnya dilihatkan nanti, Pak? Bisa. Oh iya, ada. Nanti kita lihat buahnya. Nah, sudah itu sekilonya berapa, Pak? Sekilonya 20.000. 20.000. Ya, sebelum pandemi itu sampai 60 harganya. Itu satu pohon bisa berapa kilo itu, Pak? Bahkan itu kemarin punya kita sebelum puasa ini kemarin kita panen ya 21 batangnya itu sampai 2 kintal. 21 batang. 21 batang. Rata-rata per batang berapa itu ya? Di antara 7 sampai ada yang 8 kilo. Satu batang. Satu batang. Oh, ya lumayan juga. Dari petik. Iya. Kalau bibitnya dari mana, Pak Rotan, Pak? Bibitnya tadi kita ngambil dari hutan itu. Ngambil dari hutan? Ngambil dari hutan. Asli dari hutan ya? Iya, langsung dari hutan. Hutan yang ada di kawasan kita sini? Iya. Oh, hutannya dari lalu dibudidayakan. Selain Bapak, siapa yang nanam rotan di sini? Termasuk bawa mangkunya juga. Ya, sudah mulai panen aja. Oh, ya. Ada banyak sekali nanam. Jadi nanti bisa kita lihat, Pak, ya rotannya ya? Bisa. Yang bisa panen ya tempat Watohani, tempat Takalpur ya. Takalpur ya. Di sana banyak yang ini. Yang mudah-mudahan panen itu ya saya dengar ini sudah imbauin. Ada orang 3 orang 4 yang udah panen. Udah panen. Jadi nggak khawatir tentang pembelinya ya? Nggak khawatir. Itu kalau bisa tahu itu kita di sini ya rotan itu buat apa buahnya itu? Formasinya itu? Kalau itu kalau dari informasi untuk bahan obat.
Bahan obat. Bahan obat. Iya. Tapi kita belum tahu obat apa ya. Ya, itu kita belum tahu. Karena Iya. kita proses dari penjualan itu begitu kita petik langsung kita jual. Jadi sama gang-gangnya tadi kita langsung kita jual gitu kan. Iya, Jadi iya. prosesnya di sana pengolahannya kita juga belum tahu gitu. Itu ya. Jadi Anda itu bisa ada inisiatif menanam rotan itu bagaimana itu kira-kira kok bisa menanam rotan kan gitu kan? Sedangkan ngambil bibitnya dari hutan. Apa idenya itu gimana itu? Tadinya saya mempunyai ide karena melihat dari saudara-saudara kita, teman-teman kita waktu musim paceklik. Iya. Itu teman-teman itu kan masuk ke hutan. Jadi mengambil cari buah rotan tadi ya. Iya. Jadi dari tahun diterpakai dengan ini kembang bincang dia. Bukan lagi tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Tahun Iya, 2000-an itu. 1 kilonya masih 3.000 rupiah. Iya. Dijual ya? Ngambil dari hutan ya. Jadi saya coba ikut teman itu masuk, ternyata ekstrim kan di hutan itu. Iya, iya. Demi 2-3 tangkai kayak gitu kan ambilnya juga sulit. Terus saya terpikir inisiatif saya kalau dari sekian tahun itu masih laku, nggak ada macetnya harga ini, kenapa kita nggak dibudidaya di kebun gitu kan? Iya, iya. Akhirnya saya punya inisiatif, saya ngambil anaknya tadi kita budidaya di kebun, Ditanam di kebun. Ya? ditanam di kebun. Dan alhamdulillah untuk bibit juga sendiri sekarang udah kita bikin sendiri. Bikin bibit sendiri Iya. ya, dari rumpunan itu ya. Dari rumpuannya ada, terus dari buahnya yang matang kita semai. Alhamdulillah kita udah ada. Kalau pembelinya nggak pernah macet ya? Alhamdulillah. Ya sampai sekarang masih Sampai ya? sekarang. Jadi kalau kita panen saat ini dibeli ya? dibeli. Oh ya. Itu buahnya nggak musiman apa gimana? Itu bisa dibilang kalau rotan ini tergantung bagaimana kitanya Pak. Dia mau kita panen 3 bulan bisa, 4 bulan bisa, 7 bulan bisa, gitu kan. Karena dia itu di struktur mungkin kalau kurang dari 7 bulan ya kita kalah di bobot, Iya. gitu. Iya. Karena volume buah tadi masih kecil, Iya, jadi iya. masih ringan. Iya, iya. Baik pemirsa, kebetulan saat ini ada yang agak unik dan ya jarang dibudidaya oleh masyarakat umum, yaitu rotan hutan. Kita akan segera melihat Pak ya, melihat daripada bagaimana menanamnya dan bagaimana memanennya rotan. Kalau masyarakat kita ini Pak, rata-rata satu kakak itu punya berapa hektar kopi Pak? Tidak sama sih Pak. Ya. Ya, ada juga ya paling rata-rata hanya sekitar 2 hektar lah. 2 hektar saja. Ya. Tapi pasti punya Pak ya? Iya. Pasti punya kebun yang tinggal di sini Pak ya? Iya. Jadi kalau penduduk sini Pak, sukunya itu apa tertentu, apa ada berapa Kombinasi. suku? Kombinasi. Ada berapa suku yang di Di sini? sini kombinasi 3 suku. Suku? Sunda, Jawa, Lampung. Sunda nggak ada? Enggak. Nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kerukunannya bagaimana Pak? Alhamdulillah. Rukun ya? Kerukunan ya, Jadi sukunya. 3 suku ini kan Ya. semuanya bisa berbahasa. Oh iya. Yang Jawa bisa Lampung, yang Lampung bisa Jawa, bisa Sunda kan gitu. Berarti menyatu Pak ya? Menyatu. Bahkan kalau orang Lampung mau di tempat yang Jawa, bahasa Jawa nggak tahu kalau dia orang Lampung. Kan. Itu ya. Iya. Saya juga orang Jawa Pak, Ya. kalau mau bahasa Lampung oke. Iya, iya. Kalau ini Pak agamanya Pak di Agama sini ada berarti Islam semua. mayoritas Islam ya? Islam semua. Nggak ada yang Nggak lain. ada, Ya. nggak ada Iya. yang lain. Kalau masjid ada berapa di sini Pak? Satu. Ada satu masjid Di ya. atas. Lumayan besar Pak ya masjidnya. Ya Alhamdulillah. Iya, Ya Alhamdulillah. kalau menampung sini cukup. Cukup ya. untuk- Paling-paling kalau lebaran masih kurang-kurang. Iya, iya, iya. Jadi kalau masyarakatnya tadi Pak, kakaknya ada berapa tadi? 86 kakak. 86 kakak ya. Iya. Kalau jiwanya Pak? Sekitar 400-an lebih. 400 jiwa. Kiri kanan kebun kopi warga ini. Ayo kita tanah yuk langsung ya. Kenapa tukung ada kopi nih? Nah ini udah mulai aktif, udah mulai bagus nih buahnya nih. Kita beli dari Aceh daerah Sigli. Ya. Jadi prosesnya itu apa? Bagaimana belinya itu Pak?
Online apa bagaimana? Ya kita online. Oh, online Pak ya? Jadi kita dulu belinya itu masih bentuk kecambah ya. Nah, jadi kita polybag, Ya disemai ya? kita semai dulu, Iya, terus kita tanam. Ya alhamdulillah ini Sudah berbuah ya? 4 tahun ini. Udah 4 tahun berbuah ya? Udah berbuah. Bahkan alhamdulillah ini dari yang Aceh ini kalau kita perhatikan justru memang lebih tebel masalah di getahnya. Itu ya? Iya, kalau dibandingkan kita dengan Bisa yang dipetik lokal, ini satu Pak? boleh. Oh iya. Ini. Ini buah pertama dan Buah pertama ya? yang kedua segitu panjangnya Iya. itu. Iya. Ya insya Allah itu kalau dalam satu tangkai ini kalau gedein segini ini nggak kurang dari 1,5 kilo ini Pak. Satu tangkai ya? Satu tangkai. Oh iya. Jadi itu udah ada 3 tangkai ya mudah-mudahan ini kalau dalam per batangnya kita ambil 5 kilo ya alhamdulillah ini untuk ke depan bisa untuk menunjang perekonomian kita. Itu Ini ya? kita masih mengembangkan Iya. dari yang lokal tadinya sekarang kita coba membudidayakan juga yang Aceh. Iya. Itu Jauh bedanya namanya Pak harganya dengan yang lokal? Iya. ya, Kalau ini harganya berapa Pak per kilo? harganya saat ini ya? saat ini 280-250 per kilo. per kilo. Kalau yang lokal Kalau yang lokal 18.000 sampai 20.000 saat ini ya? saat ini. Oh iya. Yang lokal ada di mana Pak pohonnya? Yang di kebun sebelah sana Iya, ya. Iya. Yang ini ada berapa batang ini Pak? ini sekitar ada 30 batang. 30 Nah, batang cuman yang Aceh ya? Ya, yang produksi baru sekitar ada 8 batang ini. Baru 8 batang buah ya. Baru mulai Gila. harusnya Pak itu. Tuh yang bagus buahnya. Ini kalau orang Aceh menamainya ini rotan jernang dragon. Iya. Dari sebelah sini. Itu buah pertama Pak? Ya, buah pertama. Oh iya. Yang ini buah kedua. Ini alhamdulillah yang buah keduanya ini kalau 80 cm udah ada ini Pak ya panjangnya. Panjangnya ya. Ini kalau memang dia nggak runtuh, saya yakin ini sampai 2 kiloan kalau yang ini. Itu Pak lebih ya. panjang dari yang pertama tadi. Lebih kayaknya 2 kilo. Banyak itu. Ini Pak tepang sari kopi di Gimana Pak caranya Pak penjualannya? Cara penjualannya ini begitu kita petik ya, kita petik kita langsung kita jual. Iya. Jadi nggak perlu ada proses penjemuran kayak gitu, nggak ada. Kalau ini berapa bulan lagi Pak yang model ini? Kalau ini langsung bisa dipanen ini. Ini udah bisa Udah panen? bisa dipanen. Apa warnanya begini udah bisa? Coklatnya? Udah bisa. Bahkan kalau kita ini Pak ya, baru segini juga udah bisa. Iya. Udah bisa. Tapi kita rugi Pak ya? Ya, sama kita kecil. rugi di Iya. keuangan. Dijualnya sama tangkai-tangkainya Pak? Kalau yang dragon, kebetulan jenis dragon ini kita petik. Petikan ya? Kita pisahkan dari tangkai. Itu ya, Dari jenis dragon. Cuma kalau jenis lokal ya sama tangkainya. sama tangkainya. Iya. Nah, sedikit Pak, perawatannya bagaimana Pak? Cara merawatnya? Kalau perawatan termasuk bisa dibilang 0 perawatan. Begitu kita tanam, jadi mungkin kita coba memangkas bagian dahan yang bawah. Karena apa? Tidak mengganggu waktu kita aktivitas Iya. lewat. Panennya? Gitu, Oh ya. iya. Bahkan ini untuk pemupukan kimia bisa dibilang nggak bisa ini malahan. Kita kasih kimia bisa rontok ini malahan. Oh, jadi tidak dipupuk ya? Tidak dipupuk. Baik Dibiarkan. kalau kita mau pupuk dia pakai yang sistemnya organik. Seperti tai kambing apa ya? Ya, Oh seperti iya, tai masih bisa kambing dia. gitu. Iya. Oh, iya ya. Jadi perawatannya juga gampang, Pak. Bagaimana tadi Pak dari awal waktu buat dari polybag gitu, dari datangnya bibit kan dari Aceh, nah lalu dibuat apa polybag? Ya. Jadi begitu kita, maksudnya itu kan berbagai macam ragam bibit itu ya, Iya. tergantung kemampuan keuangan kita. Ya di situ ada yang biji, ada yang udah kecambah, ada yang dia itu udah 1 jengkal, dan bahkan kita kemarin mesan dari Aceh itu yang memang anakan dari yang udah berbuah kayak gini. Oh iya ya. Nah itu besar. Nah, jadi dari prosesnya itu kita polybag terlebih dahulu. Kalau dia yang kecambah itu proses paling tidak 1 tahun. Kita nunggu baru kita bisa tanam. Tapi kalau yang sudah gede, Udah gede langsung kita bisa kita tanam. Berapa dari penanaman itu? Berapa tahun dia berbuah? Kalau bibitnya yang udah gede tadi, yang Iya. saya bilang sempel dari ini kita nunggu dalam pemakuman dia sekitar 5 bulan. 5 Setelah 5 bulan kita keluarkan itu 3 tahun udah produksi. 3 tahun produksi. Iya, 3 tahun produksi. Iya. ini baru umuran 4 tahun ini Pak ya. Iya, 4 tahun 4 ya. tahun. Informasinya Pak, sampai umur berapa dia bisa produksi nih Pak? Kalau ini bisa dibilang itu kuncinya di pupus Mas ya. Nah, di ujungnya itu. Kalau ujungnya itu nggak rusak,
Itu ya? Nggak ada kerusakan. Iya. Bisa puluhan tahun Pak ya? Bisa puluhan tahun. Dan kelebihan kita Pak, kita menanam ini ya, setelah satu batang kita 5 batang yang bisa dihasilkannya untuk produksi. Ya, ini baru satu batang yang Baru produksi. satu batang Kalau ini yang indukannya. 5 ini sudah kayak gini semua, berapa kilo satu Ya, batang, satu kita dikembangkan ambil, lagi. Kita kembangkan Jadi lagi. setelah dia pohonnya tumbuh begini banyak cabang, jadi cara kita untuk menanam lagi ngambil dari anakan ini Ya, Pak. yang lebih Iya. cepat kita ambil Dari dari anak-anak. anaknya ini. Ya dipindah ya. Kita pindah, kita vakum dulu. Ya. Kita vakum dulu. Nggak gitu. Jadi- Jadi vakum berapa hari Pak? Di vakum itu 4 atau 5 bulan. Dibiarkan dulu ya. Ya, dalam vakuman. Hmm. Nanti ada juga tempat kita yang masih dalam vakuman Mm-mm. di situ. Baru ditanam nanti setelah itu. Ya, setelah 5 bulan kita baru keluarkan dari vakuman, baru kita tanam. Oh iya, bisa Pak kita. Jadi Pak ini masih tumpang sari sama tanaman lain Pak ya, Ya, sama kopi, sama cabai juga kita lihat di sini ya. Ada cabai. Bayangan kopi. Jadi belum ada Pak ya yang mencoba menanam khusus ya, belum Iya. ada. Jadi sini cuman tumpang sari. tumpang sari ya. Dari tahun berapa ini Pak? Kita coba menanam ini dari. Tahun yang lalu, jadi 2000 berapa? 18. Iya, baru 4 tahun yang lalu ya. Oh iya. Pemirsa, yang ini rotan dari hutan di Kabupaten Lampung Barat. Hutan di dalam kawasan, hutan masyarakat juga ada rotan lokal Kabupaten Lampung Barat. Rotan yang hidup di daerah Bumi Saibeti, Beguai Jejama, Kabupaten Lampung Barat. Kita lihat daunnya berbeda. Daunnya besar-besar. Kalau rotan Aceh daunnya kecil dan warnanya agak kuning. Kalau rotan lokal Lampung Barat daunnya agak lebar besar dan buahnya agak lebih kecil. Iya, itu.